Muncullah beberapa sosok beserta dengan pasukannya dari gate yang lain. Jinwoo menyadari akan suatu hal jika salah satu kelompok tersebut adalah para klan iblis yang sudah dia bantai habis di Dungeon Tower. Dan yang memimpin pasukan mereka saat ini tentu sang Demon Monarch Baran. Lalu muncullah sosok bis serigala putih yang sangat besar beserta para pasukan bisnya yang juga terlihat di sana. Nampak terjadi perselisihan antara dua monark tersebut dengan sang Shadow Monarch. Kembali pada pasukan penyelamat di dalam kuil, mereka saat ini sangat panik karena luka yang diderita oleh beberapa hunter di sana. Ketua Cepo memerintahkan semua healer untuk menyembuhkan yang terluka dan berpindah ke bagian belakang untuk berlindung. Bangunlah boneka-boneka monster yang telah dihancurkan oleh Sung Jinwoo sebelumnya dengan tubuh yang tak utuh lagi. Sang arsitek berkata jika dia akan memberikan kesempatan untuk mereka menyaksikan kelahiran raja yang agung setelah ini. Tapi tentu saja jika kalian memang masih bisa bertahan hidup, kesempatan itu bisa kalian dapatkan. Sinar pemusnah dari mata sang patung falak kembali lagi dikeluarkan. Choi Jong-in yang merasakan hal itu sangatlah berbahaya meminta semua anggotanya untuk menghindari serangan itu. Ketua Choi berusaha mengagro patung falak yang paling besar dengan skill api dahsyatnya, supaya saat patung itu teralihkan, para anggotanya bisa menghabisi para monster-monster penjaga yang lain. Po Jinchul pun berusaha menghabisi para monster-monster itu dengan seluruh kemampuannya. Namun tinjuannya yang sudah dia keluarkan dengan segedap tenaganya, tak dapat melukai bahkan tak dapat mendorong sedikit pun monster tersebut. Tentu hal itu dikarenakan monster patung itu lebih kuat daripada Po Jinchul. Bahkan saat Ketua Choi membantu dengan sihir apinya, hal itu tak berefek apapun pada sang monster, karena dia beranggapan pertahanan fisik mereka sangatlah kuat. Ternyata pertahanan sihir mereka juga kuat. Tentu hal ini membuat usaha mereka sia-sia saat ini. Bahkan hampir semua kemampuan para hunter lainnya tak dapat bekerja dengan baik saat melawan para monster-monster kuat ini. Ketua Choi pun kehabisan cara, karena memang usaha mereka semua seperti tak ada gunanya sama sekali. Maka hanya satu cara yang perlu Ketua Choi lakukan saat ini, yaitu membuat hunter Sung Jinwoo yang tertidur menjadi bangun. Dilemparkanlah sihir bola api tepat ke arah Sung Jinwoo supaya Sung Jinwoo bisa terbangun. Namun bola api itu dapat dihentikan oleh sang arsitek. Tentu hal itu membuatnya sangat marah karena berani sekali manusia rendahan seperti mereka berani menyerang rajanya. Sang arsitek melesat cepat ke arah Ketua Choi dan ingin menebasnya. Tentu Ketua Choi yang tak siap tak mampu menghindari serangan tersebut. Namun beruntungnya Ketua Choi, dari belakang semua hunter tank berusaha menangkis serangan dari sang arsitek dan mendorong sang arsitek cukup jauh ke depan. Won Jinchul meminta Hunter Cha untuk membangunkan Hunter Sung Jinwoo selagi mereka mengurusi sang arsitek. Di saat Hunter Cha hampir menyentuh Hunter Sung Jinwoo yang masih tertidur, keadaan beralih. Nampak Sung Jinwoo menyaksikan pemandangan yang sangat luar biasa. Pertarungan yang sebelumnya dia kira selesai, saat ini malah terjadi pertarungan lainnya antara Demon Monarch yang bekerja sama dengan Beast Monarch melawan sang Shadow Monarch. Jinwoo tak bisa membayangkan betapa kuatnya sang Shadow Monarch yang asli, karena pasukannya bisa bangkit terus-menerus seakan-akan dia tak memiliki batas mana dalam tubuhnya. Dengan pertarungan ini, Jinwoo menyadari akan suatu hal, jika memang pertarungan sebelumnya adalah pertarungan para monster melawan pasukan perak, maka tak ada alasan bagi mereka saat ini untuk bertarung. Namun kenyataannya mereka bertarung seperti ini, tentu ini adalah konflik internal. Singkatnya setelah pertarungan hebat terjadi, sang iblis baran pun tak dapat melawan sang Shadow Monarch. Dia harus mengakui kehebatan dari sang Shadow Monarch. Bertanyalah sang Shadow Monarch pada Baran, mengapa kau memilih untuk mengkhianatiku? Jawaban dan percakapan selanjutnya menjadi seperti tersensor, dan tak bisa diketahui oleh Sung Jinwoo saat ini. Digenggamlah leher Baran dan tercekiklah dia oleh genggaman kuat dari sang Shadow Monarch. Tiba-tiba Jinwoo merasakan jika dia menjadi sosok sang Shadow Monarch tersebut dan menghabisi nyawa Baran dengan tangannya sendiri. Jinwoo sangat familiar dengan mata yang ditunjukkan oleh Baran karena memang dia saat ini menyaksikan kematian kedua dari Raja Iblis Baran. Jinwoo masih keheranan mengapa dirinya saat ini menjadi sosok peran sang Shadow Monarch. Dalam kebingungannya, Jinwoo merasakan ada suatu kekuatan yang memasuki dirinya. Tiba-tiba terdapatlah dua jantung yang ada di dalam tubuh Sung Jinwoo. Dan turunlah beberapa sosok perak bersayap dari langit dan menghampirinya saat itu juga. Dan notif menunjukkan jika data pun selesai dibuka sekarang.